Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anakku sehat selalu ya, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema kelas 6. Kita belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Mari anak-anak, kita mulai belajar ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agrobisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui.
Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia perwayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Ya, dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara.
Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Benny bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Ya, Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa sih kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Karena mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapat pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Tiga hal penting dari teks tersebut adalah: 1. Pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Yang kedua, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. Yang ketiga, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo anak-anak, kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha?
Ayo kita pelajari atau ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, di sini ada diagram tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, kita lihat atau kita simak sama-sama yuk. Nah, di sini peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu yang pertama adalah Indonesia ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau bisa kita sebut MEA. Yang kedua, Indonesia juga pernah menjadi salah satu lumbung padi ASEAN, di mana kita itu sebagai negara penghasil beras, ya. Nah, negara-negara yang lain itu biasanya membeli beras ke Indonesia. Nah, selanjutnya juga menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Dan mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Itulah beberapa peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, pasti anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Mari kita simak sama-sama ya. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Tentu saja, pasti kalian pernah melihat magnet atau pernah menemukan magnet. Di mana saja kamu menemukan magnet? Biasanya kalau kita lihat itu di pintu lemari es. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ya, yang dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari logam. Betul sekali. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis magnet, yaitu di sini kita bisa lihat ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet ladam, dan ada juga magnet lingkaran. Magnet adalah
suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Ya, ada magnet alami dan magnet buatan. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Nah, simbol U artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet. Sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan magnet. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. A. Ada magnet batang, yaitu merupakan magnet yang berbentuk persis seperti balok. Dan yang B, ada magnet silinder, merupakan magnet yang berbentuk tabung. Yang C, magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah kedua arah yang berlainan. Yang D, magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U. Dan yang E, magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk seperti lingkaran. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara U dan kutub selatan S.
Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet. Magnet itu singkatan dari north yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya singkatan dari south yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Nah, di sini ada dua formulir. Ada formulir A dan ada formulir B. Dan di sini ada formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN dan ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada dua formulir ini terdapat identitas diri, ya. Nah, apa persamaannya? Ya jelas di situ persamaannya adalah kedua formulir tersebut ada identitas dirinya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya pada jenis lomba yang diikutinya. Di sini yang formulir A itu jenis lomba yang akan diikutinya itu adalah Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Dan sedangkan yang formulir B itu jenisnya jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, jadi jelas di sini perbedaannya pada kedua formulir ini ada persamaan dan ada perbedaannya. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Perbedaan antara formulir A dan formulir B. Nah, bisa kita lihat dari tujuan formulirnya. Formulir A untuk mendaftar Lomba Cerdas Cermat ASEAN, sedangkan formulir B untuk mendaftar ekstrakurikuler.
Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Jadi kalau kita akan mengikuti suatu kegiatan, itu kita harus mengisi formulir terlebih dahulu agar panitia pelaksanaan kegiatan itu mengetahui dan bisa tahu identitas diri kita sebagai peserta. Kapan kita mengisi formulir? Ketika kita akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Nah, formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Jadi anak-anak, formulir itu sangat penting untuk kita jika kita ingin mengikuti suatu kegiatan tertentu agar pihak yang mengadakan kegiatan tersebut itu bisa mengenal data diri kita untuk menggali informasinya. Nah, untuk lebih lanjut lagi, silakan anak-anak bisa browsing agar kalian bisa memperdalam ilmu atau tentang formulir ya. Demikian tadi anak-anak pembahasan tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Tetap semangat dan sampai berjumpa kembali.